Silahkan pakai jubah, pakai gamis, tapi lillahi ta'ala. Silahkan pakai celana, pakai dasi, lillahi ta'ala. Silahkan pakai jarit apa? Pakai kain, pakai kain, pakai celana, pakai apa, monggo asal nutupi aurat. Yang penting lagi niatnya lillahi ta'ala. Jangan pakai jilbab biar kelihatan Islam yang taat. Amratun solihatun. Tapi pakai jilbab tapi selalu ngumpet-ngumpet menceritakan kejelekannya suami, ambrol jilbabnya itu. Enggak percuma aja. Jilbab rapat tapi kalau dengan tetangga jelek-jelekin suami saya, wah ambrol jilbabnya. Begitu pula bapak, sama aja, bapak juga sama. Pakai kopiah pakai suka lirak-lirik, ambrol kopiahnya itu. Jadi bukan masalah kopiah atau jilbab. Masalah adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak luput pula bagi para sahabat yang sekarang lagi berjuang untuk memulihkan penyakitnya. Semoga diberi kelancaran dan kesehatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini mari kita dengarkan pertanyaan dari sahabat kita dari NTB. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kang Guru, saya ini dari Lombok, NTB, Mataram. Perkenalkan nama saya Haji Mahdi dari Lombok, Mataram. Kang Guru, kami mau bertanya tentang di dalam hati mengenai sholat, seperti kata guru seperti kata guru yang kami dengar, seperti firman Allah di dalam Al-Quran, aqimis sholat li zikri. Lalu ingat kepada Allah. Bagaimana teknis kita ingat kepada Allah di dalam sholat, sedangkan kita ini selalu ingat luar daripada peringatan Allah. Kadang-kadang seperti kata Kang Guru, kadang-kadang kita ingat pada saat takbiratul ihram sampai selesai. Belum kita selesai, kadang-kadang setelah kita membaca takbiratul ihram, hanya di sanalah kata ingat kepada Allah. Tetapi di luar itu atau di dalam sedangkan kita sholat rukun, sedangkan mengerjakan rukun sholat tadi sampai selesai, lalu kita kadang-kadang tidak pernah ingat kepada Allah, ingat kepada dunia. Satu contoh yang seperti Kang Guru yang mengatakan kadang-kadang
kita ingat kepada LUG kita tinggal di mana, atau ingat kepada kompor kita yang belum dimatiin, atau kita ingat kepada uang kita yang ada di dalam lemari. Yang kami tanyakan di sini, Kang Guru, bagaimanalah teknis cara ingat di dalam sholat, mengingati Allah supaya tidak mengingati apa yang dikatakan Kang Guru itu. Satu contoh, kita tulis angka 0, misalnya satu contoh ya Kang Guru. Angka 0 ini 2. Yang satu tulisan kosong. Yang kedua ada tulisan di tengah-tengahnya atau centang lah di dalam. Kita tulis dulu angka 0, dua-duanya, tetapi yang satu kosong, yang satu ada tulisan. Ya anggaplah kita tulis tidak kelihatan kosongnya itu. Nah sekarang kalau sering kita laksanakan, kita usahakan supaya ingatan kita ini kepada angka 0 ini. Anggaplah kita ingat kepada Allah, tetapi selalu ingat kepada angka 0 yang tertulis di tengahnya ini. Anggaplah dunia. Apa yang kita ingatkan tadi, seperti katakan Guru tadi, ingat kepada LUG, maka ingat kepada angka 0 yang tertulis di tengah ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya, ringkas dan simpelnya pertanyaannya, bagaimana sih mengaplikasikan di dalam ingat kepada Allah, baik ada di dalam sholat ataupun di luar sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita bisa mengingat Allah, maka ingatlah diri kita sendiri dahulu. Maknanya, man arafah nafsahu faqad arafa rabbahu. Bila kita ingat siapa diri kita, maka pasti kita akan mengingat siapa Tuhan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila kita menyadari hakikat tentang kewujudan diri manusia kita, bila kita menyadari hakikat keberadaan diri manusia kita selama ini, bila kita menyadari hakikat hidup siapa yang menghidupi diri manusia kita ini sejak dari tanah sampai menjadi tanah kembali. Bila kita bisa mengingati itu, bila kita bisa menyadari itu, maka kita akan selalu menyadari dan menyadari bahwa diri kita ini bukanlah sang pencipta atas hidup dan badan ini. Jadi wajiblah kita mendalami di dalam menyadari bahwa sesungguhnya hidup dan badan ini bukan ciptaan manusia kita. Tapi seolah-olah selama ini kita berperan dan berposisi seolah-olah hidup dan badan ini adalah ciptaan kita. Hidup dan badan ini adalah milik kita. Seolah-olah kitalah sebagai sang pencipta atas hidup dan badan ini. Lalu mana mungkin kita bisa mengingat Allah
Zat yang menciptakan hidup dan badan ini, sementara di dalam hati kita, kita selama ini menyerupai Allah. Selama ini kita menyerupai Allah, tidak sadar. Selama ini kita berposisi sebagai Allah, tapi tidak sadar. Selama ini kita berposisi menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini, tapi kita tidak sadar. Selama ini kita mentuhani segala aktivitas-aktivitas di dalam kehidupan ini, tapi kita tidak menyadari. Selama ini seolah-olah kitalah yang mentuhani, yang berkuasa atas sholat, atas ibadah, atas apapun yang kita lakukan. Selama ini kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ini makhluk. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan sudah bertuhan, sementara di dalam hati kita tak ada Tuhan. Sementara di dalam hati kita gaib Tuhannya. Lalu bagaimana mungkin kita dikatakan sudah bertuhan, sementara tak ada Tuhan di hati kita kecuali diri kita sendiri selama ini. Inilah realita yang harus, yang wajib kita renungkan di dalam hati kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada yang belum pernah kita jumpai selama ini? Jadi untuk melatih ingat dan ingat, wajiblah kita berjumpa dulu dengan siapa yang kita ingati. Sebelum kita menyembah, wajiblah kita tahu dahulu siapa yang harus ku sembah. Siapa yang harus ku abdi. Siapa yang harus ku hadap di dalam hatiku ketika aku menyembah, aku mengabdi, aku sholat, aku ibadah. Jadi sebelum kita tahu kepada siapa yang harus kita ingati, bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada hal-hal yang asing bagi kita selama ini. Yang ada di dalam hati kita selama ini kan hanyalah dunia. Hanyalah makhluk yang seolah-olah punya gelar sendiri. Makhluk seolah-olah yang punya kuasa sendiri-sendiri. Makhluk yang seolah-olah punya hidup sendiri-sendiri. Ada hidup yang ada pada manusia. Ada hidup yang ada pada seluruh manusia. Ada hidup yang ada pada hayawan, ada hidup yang ada pada tumbuhan. Seolah-olah selama ini kita hanya bersahabat, hanya memandang, hanya mengingat-ingati makhluk ciptaannya saja, daripada mengingat siapa yang menciptakan makhluk. Karena sesungguhnya yang jadi Tuhan selama ini diri kita, di hati kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada selain diri kita sendiri selama ini. Yang kita pertuhankan. Tentunya apapun yang kita lakukan pasti kita ingatnya, zikirnya kepada hawa nafsu kita sendiri daripada berzikir, daripada ingat kepada siapa yang menciptakan diri kita, siapa yang menciptakan hawa nafsu kita sendiri selama ini.
Inilah bukti yang nyata kenapa sholat kita tidak bisa khusyuk. Karena kita belum nyembah Allah. Karena kita belum bertemu Allah. Karena kita belum bersyahadat kepada Allah. Dan karena kita belum masuk di dalam agama Allah. Jadi hakikatnya kita belum Islam. Meskipun syariatnya kita dikatakan Islam. Meskipun hanya KTP doang. Jadi maknanya Islam indallah itu adalah Islam di sisi Allah itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama yang dimaksud agama di sisi Allah itu ya mengenal Allah. Tanpa kita mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa selamat menuju mengingat Allah di dalam kehidupan ini. Apalagi di dalam sholat. Di dalam kehidupan ini saja tak bisa ingat. Apalagi saat sholat dan ibadah. Pasti yang dipertuhankan di dalam hati kita ya diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas segala aktivitas yang kita kerjakan. Maka dari itu untuk belajar mengingat bahwa hanya Allah lah yang berkuasa atas diri kita. Supaya di dalam sholat kita bisa menggapai kekhusyukan. Supaya di dalam sholat kita bisa mengingat Allah. Supaya di dalam sholat kita bisa mi'raj kepada Allah. Ya kita wajib tahu diri dulu. Posisi kita ini Tuhan apa makhluk? Posisi kita ini hamba apa Tuhan? Selama ini kita bergembar-gembor, saya makhluk, saya hamba, tapi praktek hatinya salah, iman dan akidahnya salah, tidak sesuai dengan para nabi dan para rasul. Jadi kalau para nabi dan para rasul pasti jelas apapun tindakan yang berlaku atas mereka, mereka selalu menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah di dalam hatinya daripada diutus, daripada dirasuli, daripada disuruh oleh hawa nafsunya sendiri. Banyak sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Ini kalau diaplikasikan di dalam kehidupan kita sesungguhnya begini artinya. Halim, bukan kamu yang bicara itu, akulah yang bicara. Halim, bukan kamu yang duduk itu, akulah yang mendudukkanmu. Halim, bukan kamu yang sehat itu, akulah yang mensehatkanmu. Halim, bukan kamu yang sakit itu, akulah yang memerankanmu sakit. Jadi sehat dan sakit pun juga bukan kuasa manusianya. Karena manusia hanyalah utusan Allah. Karena manusia hanyalah Rasulullah yang mana harus terima ing pandum di dalam kodok dan kodarnya Allah. Terima ing pandum di dalam ketetapan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua belajar dan belajarlah mengheningkan cipta-cipta manusia kita di hati kita. Maknanya kita harus menanggalkan, kita harus
memotong, kita harus memenggal syariat-syariat manusia kita. Maknanya harus memenggal, memutus saluran-saluran syariat manusianya hingga menjadi syariat Tuhannya. Kita memutus kekuasaan manusianya hingga menjadi kuasanya Allah. Kita memutus kewujudan manusianya di hati kita agar menjadi wujudullah. Kita memutus kehidupan manusianya di hati kita agar menjadi uripe Allah. Jadi berlatih dan berlatih. Contoh berlatihnya begini. Saat kita duduk ini, di dalam duduk kita berlatihlah masuk ke dalam diri kita, khusyuk di dalam duduk kita. Maknanya khusyuk itu adalah ketika kita sudah berani mati, ketika kita sudah rela mati, ketika kita sudah ridho mati, mempersembahkan kembali kehidupan ini, hidup dan badan ini hanyalah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi persembahkan kembali hidup dan badan ini, wajah kita ini hakikatnya ya wajahnya Rabbul Alamin. Maknanya bukan seperti wajah kita ini Rabbul Alamin. Maknanya kita dan seluruh alam semesta inilah yang dimaksud wajah Rabbul Alamin. Kewujudan alam semesta ini dikarenakan kewujudan Rabbul Alamin. Sama halnya ketika kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di area kita berada. Ada tumbuhan, ada bebatuan, ada rumah, ada masjid, ada jalan, ada tanah, ada langit, ada matahari. Semua itu wujud karena diwujudkan oleh hidup yang menghidupi Abdul Halim ini. Bila tak ada hidup yang menghidupi Abdul Halim, maka tak mungkin Abdul Halim bisa mewujudkan, bisa menyaksikan apa yang dilihatnya. Takkan mungkin Abdul Halim bisa mendengar apa yang didengarkannya. Suara burung berkicau dengan merdunya. Maka dari itu, inilah kenyataan bahwa hidup itu yang paling wujud atas segala sesuatu. Karena dengan wujudnya uripe Allah lah, karena dengan hiduplah maka terwujudlah segala sesuatu. Tanpa adanya hidup maka tak akan terwujudlah segala sesuatu. Maknanya di dalam belajar ini kita belajar memasrahkan, mempersembahkan, mengabdikan amanah-amanah hidup dan badan ini kepada penciptanya. Kita harus belajar rela. Kita wajib belajar ridho bahwa sebenarnya hidup dan badan ini bukan milik dan kuasa Abdul Halimnya. Itu yang harus kita latih, itu yang harus kita tekankan. Jadi selama hidup ini masih diakui sebagai hidup dan badan Abdul Halimnya, selamanya kita takkan pernah bisa mengingat Allah. Selamanya kita takkan pernah bisa menyembah kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara Allah sudah
tersekutukan di dalam hati kita dengan kewujudan diri manusia kita di hati kita. Maka ketika Allah belum jadi Tuhan di hati kita, maka ketika kita masih berposisi sebagai Tuhan di hati kita, selamanya sholat kita, ibadah kita jatuh terbakar di dalam fahsya wal mungkar, jatuh terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Kita akui sebagai kita yang berkuasa atas sholat ini. Kita akui sebagai kita yang melakukan sholat tahajud, sholat duha, baca Al-Quran dan sebagainya, hingga terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri. Lalu mana mungkin kita bisa berharap pahala dan surga sementara kita tidak nyembah Allah? Lalu bagaimana mungkin kita berharap pahala dan surga sementara kita nyembah berhala-berhala hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini? Jadi harapan-harapan, mimpi-mimpi itu mimpi yang sia-sia saja. Karena tidak sesuai persembahan kita selama ini, tidak sesuai apa yang kita zikirkan selama ini. Karena kita selama ini tidak pernah bisa berzikir kepada Allah selagi yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih Abdul Halimnya. Yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih diri manusia kita. Selamanya kita terpanasi dan digodok di dalam bahan bakar neraka, yakni badan manusia, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, maknanya badan dan hidup yang masih diakui sebagai milik manusianya. Itulah yang dimaksud jahanam itu. Kapankah kita bisa bebas dari jahanam ini? Kapankah kita bisa bebas dari hawa nafsu ini? Ketika kita sudah rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Bila kita sudah merelakan, meridhokan, mengembalikan amanah-amanah yang kita akui selama ini, bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita, maka ketika sudah dipersembahkan kembali, diabdikan kembali kepada pemiliknya, maka ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya bisa tenang jiwa kita menghadapi segala sesuatu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulangkanlah bahwa hidup dan badan ini bukan hak milikmu. Akan tetapi hidup dan badan inilah hak milik Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dengan begitulah maka hati bisa tenang. Hati bisa damai menghadapi segala persoalan dan carut marutnya dunia ini. Fadkhuli fi ibadi. Maka bila sudah demikian, itulah makna mengabdi, itulah makna menyembah, itulah makna sholat dan ibadah, dan itulah makna amal yang soleh di sisi Allah. Bila kita sudah persembahkan kekuasaan, kewujudan, kehidupan manusia kita kepada Allah, maka yang bisa beramal hanyalah af'alnya uripe Allah dewe. Bila sudah demikian,
kedudukan di hati kita menjadi hamba-hamba yang mengabdi, menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi waliullah, menjadi pesuruh Allah, menjadi khalifatullah. Bila hati kita sudah berada di dalamnya, maka wadkhuli jannati, maka masuklah kalian ke dalam surga-surgaku. Jadi makna surga itu ketika kita bisa mengingat bahwa hidup ini Allah, itulah saat itu juga kita sudah berada di dalam surganya Allah, di dalam menyaksikan wajhullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan yang sebentar ini bisa menjawab pertanyaan saudaraku, sahabatku yang ada di NTB sana, dan mungkin juga berguna jawaban ini untuk saya sendiri dan kita semua. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di siang hari ini, marilah kita gemahkan salawat zalimin daf'ul bala, dan kita doakan pula semoga para sahabat-sahabat tercinta yang sekarang lagi berjuang dengan sakitnya, semoga diberi keberhasilan di dalam kesembuhannya, sehat kembali dan ngaji lagi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.